Hari ketiga puasa Muti. Aku terbangun pukul 2 dini hari, tubuhku dingin, jantungku berdebar, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar takut, bukan pada lapar, tapi pada perubahan yang sedang terjadi di dalam diriku. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat puasa Muti dilakukan selama 7 hari penuh? Dan mengapa hari ketujuh justru menjadi yang paling mengejutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, pengalaman batin, dan perjalanan spiritual lainnya. Semoga cerita ini dibaca dalam keadaan sehat, hati yang lapang, dan pikiran yang jernih. Semoga apa yang dibagikan menjadi pelajaran, bukan sekadar hiburan. Amin. Kisah ini dituturkan dari Yogyakarta, kota yang sunyinya sering mengajarkan aku untuk mendengar suara tubuh dan batin sendiri. Puasa Muti bukan sesuatu yang asing di telingaku. Aku tumbuh di lingkungan Jawa, mendengar kisah-kisah leluhur tentang laku prihatin, tirakat, dan pengendalian diri. Namun selama ini, semua itu hanya tinggal cerita, hingga suatu malam aku merasa kosong dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Bukan sedih, bukan marah, hanya hampa. Di Yogyakarta, malam selalu punya suara sendiri. Angin menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan sunyi yang panjang. Di sanalah niat itu muncul, bukan dengan gegap gempita, melainkan seperti bisikan kecil di dada. Coba dengarkan tubuhmu. Hari pertama puasa Muti dimulai dengan niat yang kupanjatkan pelan. Tak ada mantra, tak ada ritual rumit. Hanya keyakinan bahwa 7 hari ke depan akan menjadi perjalanan yang berbeda. Pagi itu aku makan nasi putih tanpa lauk. Hambar. Air putih kuteguk perlahan. Dingin. Tubuhku belum melawan, namun pikiranku mulai mencari pembenaran. Ah, ini mudah, gumamku. Menjelang siang, aroma gorengan dari luar rumah seperti ujian kecil. Perut belum berteriak, tapi lidah mulai berkhianat. Aku baru sadar betapa sering aku makan bukan karena butuh, melainkan karena terbiasa. Sore hari datang dengan pelan. Kepala sedikit berat. Bahu terasa kaku. Namun yang paling mengejutkan adalah kesunyian di dalam diri. Tanpa kopi, tanpa gula, tanpa rasa. Tubuh seolah bertanya, "Apa kau yakin?" Malam itu aku tidur lebih cepat, ditemani suara kipas angin dan doa pendek yang kupanjatkan dalam gelap. Aku belum tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengguncang caraku memandang tubuh dan hidup. Hari kedua adalah saat tubuh mulai protes halus. Lidah pahit, perut kosong, emosi naik turun. Lemas datang bukan seperti pingsan, melainkan seperti energi yang ditarik perlahan. Anehnya, pikiran menjadi lebih jernih. Aku mulai menyadari bahwa rasa lapar hanyalah lapisan paling luar dari ketergantungan yang selama ini kusebut kebutuhan. Aku berjalan keluar rumah, melihat orang-orang makan seperti biasa, dan untuk pertama kalinya aku merasa terpisah dari ritme dunia. Puasa Muti membuatku menjadi penonton, bukan peserta. Hari ketiga adalah titik balik. Tubuh dingin, jantung berdebar di malam hari, keringat dingin muncul tanpa sebab. Aku duduk di lantai, menarik napas panjang, merasa seperti sedang dilepas satu persatu dari kebiasaan lama. Tak ada yang mistis, tapi rasanya sangat nyata. Tubuh sedang reset. Ketakutan muncul. Bukan takut mati, tapi takut berubah. Hari keempat dan kelima terasa seperti memasuki fase baru. Tubuh ringan, tidur singkat tapi nyenyak. Emosi stabil. Nafsu makan melemah. Aku mulai mendengar suara-suara kecil. Detak jam, napas sendiri, langkah kaki. Dunia melambat. Aku sadar, saat tubuh berhenti sibuk mencerna, batin mulai bekerja. Hari ke-6 bukan tentang fisik lagi. Kenangan lama muncul, rasa bersalah, penyesalan, dan syukur datang silih berganti. Air mata jatuh tanpa drama.
Puasa mutih membuka ruang sunyi tempat kejujuran tinggal. Hari ketujuh datang dengan keheningan yang matang. Saat suapan pertama nasi putih masuk, tubuh merespons lembut. Tak ada nafsu rakus, hanya rasa cukup. Efek paling mengejutkan bukan penurunan berat badan, tapi kesadaran bahwa tubuh bukan musuh. Ia hanya ingin didengar. Puasa mutih 7 hari bukan untuk semua orang. Bukan pula untuk dibanggakan. Ini adalah perjalanan mendengar tubuh, menundukkan ego, dan merapikan batin. Jika kisah ini menyentuhmu, subscribe, bagikan, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.